Nah, ketika ayat yang biasa didengar ditampakkan di hadapan, belum membuat kita bertobat, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Apalagi ayatnya dibacakan, kejayaan ditampakkan, yang datang yang menerangkan namanya hidayat. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah kasih hidayah? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya, yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Makanya itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu mengajak kita berbuat baik, kata Allah, cepat jemput, karena aku sedang turunkan kasihku kepada hambaku. Ya, dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah yang menginginkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qur'annya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil nanti Allah tuntun. Ya, kadang-kadang lewat pandangan kok bisa buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat. Pulang kantor dari kampus lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Quran. Ya, dan yang paling menarik kadang begini. Kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah, berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah untuk berubah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita punya waktu 20 menitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca dari awal sama-sama. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa Falmudabbirati amra. Sudah cukup. Berapa ayat itu? 5 ayat ya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu masih ingat gak kesimpulannya 5 ini? Orang yang sudah belajar tafsir, membaca surah ini di pembukanya baru 5 ayat, itu akan merubah kehidupannya. Ingat yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu? Saya cepat ya, dalam 5 menit paling banyak. Wan nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Artinya apa? Kalau Anda terfikir berbuat maksiat, lisan masih ingin bohong, mata masih ingin melihat maksiat, tangan masih mengerjakan korupsi, menulis status yang tidak benar, teringat dengan ancaman ini. Karena Allah yang bersumpah. Anda lihat saya bersumpah, Anda serius. Anda mendengar Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk taubat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya, seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Itu cara wafatnya begitu. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Kemudian wan nasyitati nashta. Tapi aku bersumpah demi malaikat yang diberikan kelembutan, kenyamanan, kedamaian ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan sifat kebaikan. Ya. Maka ketika kita berpikir berbuat baik, rasakan kebaikannya akan dibawa pulang. Minimal cara pulangnya adalah husnul khatimah. Ya, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Sekarang ayatnya bukan hanya kita dengar, tapi ditampakkan di hadapan mata. Nah, kata para ulama, kalau sudah tampak di hadapan mata itu dan belum yakin kita juga dengan itu, berarti ada yang salah dengan cara kehidupan kita. Dan semakin banyak maksiat bertebaran dalam kehidupan kita. Dulu orang dengar langsung mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, langsung kami laksanakan. Pak, ayat riba turun ya, larangan riba. Itu begitu didengar, hilang riba semua. Larangan mencela nih, turun ayatnya. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela, semua enggak ada yang cela. Baik semua. Itu cuma satu kalimat. Ya. Yang di Al-Baqarah ayat 285 itu kan ciri iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal, dan ayat itu ditempel di dinding Ka'bah di bagian dalam. Jadi Rasul, sahabatnya, orang-orang beriman punya karakter itu. Nah, kita mengaku beriman harus punya itu. Apa? Sami'na, ketika dengar, wa ata'na, langsung amalkan. Jangan mencela, enggak usah nyela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan gosip.
Ya saya nggak gosip, cuma nonton aja. Ini nggak gosip tapi bikin acara gosip. Ya, itu tipikal orang beriman. Sami'na, baru dengar, langsung diamalkan. Nah sekarang levelnya naik. Yang didengar itu ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ya ayyatuhan nafsul, hei jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainah itu sifat tumakninah. Tumakninah adanya di ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tumakninah, merubah keadaan jiwanya menjadi mutmainnah. Ketika wafat dia tenang. Kenapa? Karena punya bekal ibadah. Ditampakkan hasil ibadahnya. Tumakninah itu adanya dalam sholat. Ruku sampai tumakninah. Sujud sampai tumakninah. Sampai hatimu merasa tenang. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Tempatnya masjid. Masuk masjid pun sudah tenang. Anda tadi dari rumah. Di jalan gak enak. Buru-buru. Tapi ketika sampai ke masjid. Dari luarnya aja udah beda kan auranya. Udah lain. Apalagi ketika diisi dengan amalannya. Itulah sebabnya ada tumakninah di situ. Jiwanya mutmainnah. Panggilannya ketika dipanggil, sifat tumakninah ditampakkan di hadapannya. Ini kamu yang rajin sholat, kamu yang begini. Sekarang saat sholatnya dia dipanggil. Dalam sujudnya dia dipanggil. Dan ditampakkan di hadapan kita. Tampakkan. Nah ketika ayat yang biasa didengar ditampakkan di hadapan, belum membuat kita bertobat, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Apalagi ayatnya dibacakan. Kejadiannya ditampakkan. Yang datang yang menerangkan namanya hidayat. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah. Dengan cara apa lagi Allah kasih hidayat? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Makanya itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu mengajak kita berbuat baik, kata Allah cepat jemput karena aku sedang turunkan kasihku kepada hambaku. Ya, dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah yang mengizinkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qur'annya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil nanti Allah tuntun. Ya, kadang-kadang lewat pandangan kok bisa buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat. Pulang kantor dari kampus lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Quran. Ya, dan yang paling menarik kadang begini. Kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah, berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah kalau sudah seperti itu, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah untuk berubah? Ayat yang sami'na wa ata'na sekarang berubah dengan ainul yakin, terlihat. Sami'na wa ra'ayna wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami lihat, kami taati. Jangan sampai nunggu hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah di akhirat. Ilmal yakin kita dengar informasinya, ainal yakin kita lihat, hakul yakin di akhirat tampakkan. Jelas? Ya, jadi kalau kita mendengar dua ayat tadi, wan nazi'ati gharqa, jangan maksiat karena ancamannya cabut nyawa, enggak main-main. Kalau enggak percaya silakan lakukan, entar lihat di akhir kehidupan. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Dan ini sumpahnya Allah loh. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi, nanti Allah muliakan, tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazahnya. Ya. Jelas? Setelah itu, wasabihati, fasabiqati, malu sama malaikat. Malaikat gak dihisab, berlomba-lomba berbuat baik. Yang tawaf, yang zikir, yang tahmid, tasbih, malaikat loh. Yang gak dihisab, berlomba beramal soleh. Masa kita yang dihisab tidak beramal soleh? Jangan banggakan malaikat karena memang dicipta untuk beramal soleh. Tapi mereka itu berlomba-lomba mengerjakan itu. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah ayat fastabiqul khairat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aku berikan kepada setiap hambaku keinginan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silahkan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah. Ya, saya nggak bisa tahajud seperti dia, bacaannya panjang, lama, nggak apa-apa. Saya cuma 2 rakaat witir 1. Tapi saya punya puasa yang dia nggak bisa kerjakan. Itu.
Saya punya puasa Daud. Dia sholat Daud. Ya. Nggak ada sholat Daud ya. Yang ada cuma puasa Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Nah kalau sudah puasa Daud itu sudah tingkat tertinggi puasa sunnah. Kalau saya pandangannya Senin Kamisnya berhenti. Kenapa? Karena sudah tercover dengan yang paling tinggi. Kalau tercover yang paling tinggi, yang ini sudah ikut pahalanya. Misal Senin puasa, tadinya Senin Kamis naik ke puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ketika Kamis tidak puasa, itu tertuliskan pahala puasa Kamis. Karena kebiasaan sebelumnya. Itu hadis. Makanya kalau ngajinya pakai ilmu, bebannya ringan. Pahala dapat. Pilih mana? Nggak kerja dapat gaji atau kerja belum tentu dapat gaji. Hah? Ya kan? Kecuali puasa yang khusus. Ya, misal Ayyamul Bid 3 hari yang pertengahan bulan, itu khusus. Ya, kerjakan. Misal puasa Asyura, khusus, 1 hari saja. Misal puasa Ramadan hilang semua. Ya, Ramadan ya yang dikerjakan awal sampai dengan akhirnya. Itu cuma puasa salat Daud enggak ada. Ya, subuh salat, zuhur tidak, asar salat, maghrib, nah itu tidak ada. Nah itu berlomba. Sekarang pilih apa yang paling nyaman. Anda yang misalnya bisnis bekerja, ya dengan sedekah, banggakan itu. Ya, salat sekali salat 10 tuh. Anda sekali infak 200 berapa? 700 kali lipat kan? Ayat 261 Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bawa ayatnya, tempel di dompet, tempel di ruang kerja. Allah menyukai orang-orang yang infak. Oh, saya kerja supaya infak, cari tabungan akhirat. Infak buat keluarga, infak buat anak, buat istri, buat ibu, buat saudara, buat tetangga dan kerabat. Kaya untuk itu, beramal saleh. Maka ketika dapat dilakukan 1 rupiahnya paling minimal 700. Sekali sholat 10, sekali infak 700. Karena sholat amalan fisik, infak amalan harta. Fisik semua orang bisa kerjakan, harta belum tentu bisa keluar. Naik 700 kali lipat. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung, Allah berikan tanpa hitungan. Bisa 1 juta kali lipat, bisa 10 juta kali lipat. Itu setiap keluar. Nggak usah kelihatan orang. Ya, tolong diumumkan Pak, nanti di Masjid An-Nur ya khutbah Jumat. Sekian. Keluar. Ya, untuk motivasi boleh, tapi untuk menjaga riya keluar. Sebelum subuh lihat yang nyapu-nyapu di jalan tuh. Itu walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi doanya menghujam aras. Pak, semoga sehat ya, keluarga baik-baik ya. Insya Allah Bapak sukses ya. Masya Allah. Gitu. Saya jalan ke Cianjur dari Bandung tuh, gitu kan. Ada yang nunggu-nunggu apa? Cuman kita berbagi doanya ya Allah. Masya Allah, semoga Bapak diberkahi Allah, semoga Bapak kuat, semoga kesini lagi bawa Ferrari, semoga Bapak jadi presiden. Al-Fatihah. Ini nyata, saya bukan bercanda ya. Maksud saya orang-orang itu tuh tulus gitu. Kalau dalam berbicara itu tulus. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa zakat pakai ita. Wa aqimus shalah wa atuz. Ita itu memberi sampai dengan tulus. Memberi pada orangnya sampai dengan tulus. Gitu. Kalau ada yang namanya ita itu sosok pemberi yang tulus. Bu Ita, ya. Nah, pemberi yang tulus. Jelas? Nah, itu motivasi, tuliskan. Tulis. Anda yang rajin tahajud, tulis ayatnya supaya ketika lupa atau malas lihat itu bangun lagi. Ya, itu poin-poin yang kita bisa munculkan. Nah, malu dengan malaikat, fastabiqul khairat itu ayatnya untuk kita, bukan untuk malaikat. Tapi Allah sifati, wasabiqati sabqa. Mereka berlomba. Jadi mereka yang tasbih, perbanyak tasbih aja enggak ngerjain yang lain. Tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisunak. Yang takdis. Ya Allah, ya Qudus, yang itu aja sampai kiamat terus itu aja. Subhanallah, enggak ada yang bisa ngerjain yang lain. Kita tuh Masya Allah, tasbih bisa, tahmid bisa, takbir bisa, ambil kerja bisa. Malaikat enggak ada, tapi mereka bangga dan berlomba dengan amal yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah kehidupan mereka. Itu aja, yang sujud, enggak bangun-bangun Bu. Sujud aja terus begitu. Betul, sujud. Nanti kita lihat saat kembali pada Allah itu, insya Allah. Betul, mudah-mudahan ditampakkan kan. Yang sujud enggak bangun-bangun. Memang amalannya sujud aja. Yang tasbih. Makanya malaikat enggak bisa jadi khalifah di bumi. Enggak akan ada bangunan masjid begini. Begitu turun ke bumi sujud aja gitu. Enggak ada yang jualan jus jambu, jus melon, enggak ada. Malaikat jualan jus tuh enggak ada. Bakatnya enggak ada, makan enggak ada, minum enggak ada, nikah enggak ada. Ya, enggak akan muncul IO pengantin dan sebagainya, enggak ada. Ya, kita itu banyak bisa dikerjakan, cari amalan yang positif. Fastabiqul khairat. Fal mudabbirati. Nah, pelajari malaikat yang mengiringi kehidupan kita. Yang hafal kan 10. Ya kan? 10 itu siapa saja? Cek.
Cari ilmunya. Jadi tahu, oh saya pengen rizki. Siapa malaikat tugaskan ngatur rizki? Malaikat Mikail. Kesenangannya apa Mikail? Rumah yang bersih, rumah yang suci, yang ada ibadahnya. Hidupkan. Begitu hidup, doa. Itu rumusnya siapa? Banyak. Di ayat Quran banyak. Rumusnya mihrabnya Maryam. Coba mihrab Nabi ke kamarnya jadi raudhah. Ya, tempat itu kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Makanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ. Pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceplik. Gak usah keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada Pak. Itu. Nah, itu tempat. Kalau ada rizki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud tuh. Pakai ibadah. Islam tuh nggak mahal, indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Itu nomor 1. Ya, tempat. Kedua, waktu. Waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam. Pertengahan malam. Waktu-waktu tahajud tuh. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa, termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya kan? Ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya divonis secara medis monopos dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya. Keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki ya Razzaq. Butuh ilmu ya Al-Alim. Butuh kesabaran banyak masalah ya Sabar. Butuh kelembutan ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepadaku, Engkau yang titipkan dia kepadaku ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif tapi dia belum lembut. Saya Latifah juga ya Allah. Minta. Sebut namanya. Yaitu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu, sebut nama aku Allah atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhanmu. Bu, hafal al-asmaul husna bagus. Tapi kalau ibu mau doa, enggak harus dibaca semua.
Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja, ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku, ya Alim. Ibu nggak punya masalah, jangan sebut ya Sabar. Ya ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya, yang ketiga, cari amalan yang istimewa, yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa, tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hambaku itu kalau ngadap kepadaku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hambaku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan, kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang itu sujud, tobat, atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah, jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman, gak usah malu. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia gak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya gak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, gak enak kelihatan, ya kan? Masa ria gitu. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia, pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Silakan evaluasi diri. Itu dinanti sampai sampai nyawanya di kerongkongan, ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja, Fir'aunnya itu dikirimkan keadilan Allah 2 nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Gitu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui, jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja nih biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat gak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu gak tahu? Ya kan? Itu sebenarnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan. Udah silent, anggap caranya begini. Kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap gak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap gak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, gak tahu saya. Gitu. Gak tahu, salah dengar mungkin Anda. Itu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari, berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita, saya gak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya, mungkin adik kan banyak, pasaran nama adik itu, kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati, sih. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih, nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah, terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran?
Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Ya Allah. Orang senang, itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus, kata-kata baik yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Masih bantuan 100 juta. Terima kasih Pak. Aduh, Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa. Karena Anda kan miskin juga gitu. Anda kan asnaf yang 8 gitu kan. Nah, itu hilang, turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi, lebih bagus yang kata satu sedekah, kedua cepat Al-Quran. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup, Shadaqallahul Azim, selesai. Emang Anda nggak bilang Shadaqallah pun sudah Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, itu. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Qur'an. Berikan cahaya Qur'an dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10, mahal. Ya. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1 sedekah, ya kan? Ya. 2. Nah, 3. Oh belum. Nanti itu bulan depan. Dah, malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya keluarkan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Khusus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda 2 pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke. Karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga. Enggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu.
mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal solehnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Dan itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, hina, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek, ayo, ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak, mati gitu kan? Bertelur, mati, selesai kan? Nah itu makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Gitu. Ya kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama, ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Ya. Kalau belum terpikir ke sana, yauma tarjufur rajifah. Nah, ini yang saya mau maksudkan dengan kitab ini. Kita punya 5 menit minimal kitab dibaca. Ya. Bismillah. Ini indahnya tafsir ini nih. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 41. Nomor 32.202. Ini Masya Allah. Riwayatnya dinomorin nih. Ya, sampai puluhan ribu riwayat untuk menafsirkan ayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah mithlahu wa qawluhu yauma tarjuf rajifah. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah yauma tarjuf rajifah, yaqulu ta'ala dzikruhu yauma tarjuful ardu wal jibalu, Al-Muzammil ayat 14. Ini yang saya maksud tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ayat ke-6 di An-Nazi'at, itu bukan berdiri sendiri. Masih ingat rumusnya, rumus tafsir? Masih ingat? 500.000? 1 juta? Serius? 5 juta? 10 juta? Betul. Waktu habis. Habis. Habis waktunya, udah habis. 2S 1L. Ingat itu, rumus tafsir. 2S 1L. Catat, nanti kalau saya tanya lagi, sudah tahu jawabannya. Insya Allah saya tanya lagi, ya, tanpa hadiah. Itu 2S itu 1 siyak, 2 sibak, L-nya lihaq. Siyak itu ayat yang dibaca, sibak itu hubungan ayat yang dibaca dengan ayat sebelumnya. Lihaq adalah hubungan ayat yang dibaca dengan ayat setelahnya. Jadi jadi penafsir itu tidak main-main. Kita baca misalnya An-Nazi'at di ayat yang ke-6, yauma tarjufu rajifah, di mana ditemukan kata yang sama, kata rajifah dan tarjufu di ayat sebelum An-Nazi'at, cari sampai Al-Fatihah dan cari sampai An-Nas. Cari ke belakang disebut dengan sibak, cari ke depan disebut dengan lihaq. Ayatnya disebut dengan siyak. Itulah menafsirkan Al-Qur'an begitu. 6.236 ayat dicari ke semua korelasinya. Itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Jelas? Nah, tafsir ayat ini juga bisa diketahui dengan penjelasan di Al-Muzammil ayat yang ke-14. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Nanti yang sering diperebutkan dunia nih, kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Yang disengketakan itu sudah hilang, habis semua, bahkan hancur. Ya. Ini ada sengketa tanah, perebutan tanah. Kata Allah, apa yang kau rebutkan itu satu saat yauma tarjuful ardu, tanah yang kau sengketakan hancur. Sekali tiupan, hancur. Dulu sami'na, dengar ayat, gak ada yang rebutan lagi, wakaf, berbagi, secukupnya hidup untuk beramal. Luas beramal, boleh. Tak mampu beramal, dia bagi. Karena dia tahu yang dipijak itu satu saat hancur semua. Tinggal persaksian yang dipijak itu bersaksi apa. Dulu sami'na, dengar, langsung taat. Sekarang, yauma tarjufu, begitu kemudian, maaf ya, ditiupkan sasakala. Sekarang pembuktian, sekarang, kekinian, NASA kan sudah menemukan semacam trompet yang pernah saya gambarkan dulu kan. Semacam trompet sasakala itu. Dan kita kan ada di ruang itu. Begitu suara keluar dari sifat yang seperti trompet itu, boom, hancur semua.
Ayatnya sudah dibuktikan dari 15 abad yang lalu, sekarang sudah ada pembuktian secara ilmiahnya. Masa belum yakin juga? Maksudnya gini, gak usah rebutan dunia. Kalau ada orang naik jabatan, gak usah iri, gak usah dengki. Ya, jangan cari manuver-manuver untuk menjatuhkan orang lain. Karena pasti Allah tempatkan itu ada hikmah di dalamnya. Doa yang baik-baik, ya Allah berikan keberkahan di jabatannya. Ya Allah berikan kenyamanan, kebaikan untuk dunia akhiratnya. Berikan hidayah kepadanya, itu yang dilakukan. Ya Allah gak pantas dia ada di situ, jatuhkan dia besok ya Allah. Doa apa? Gak boleh. Gak boleh. Doakan. Doakan. Karena pasti ada hikmah. Ada orang kaya, doakan. Doakan. Nanti dengan doa itu kembali ke kita keberkahannya. Kalau dipandang kita mampu mengolah harta, nanti datang. Nggak percaya silahkan, datang tiba-tiba tawaran pekerjaan apa. Demi Allah saya katakan, jaga. Allahu Akbar. Hati itu jaga betul. Yang baik-baik aja. Nanti lebih tenang hidupnya begitu. Lebih tenang. Yang bahaya itu yang nggak tenang, kaya nggak tenang, itu semua dikerjakan. Maksiat dikerjakan, minum dikerjakan, narkoba dilakukan. Karena nggak tenang hatinya, Pak. Dan nggak berkah itu. Jadi yang banyak pun karena nggak berkah, rasanya nggak ada. Capek sendiri, kerja lagi, cari lagi, pikirin lagi. Nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran. Yang paling parah, harta yang dihasilkan, dia bahkan tidak menikmati. Itu yang paling bahaya. Tolong ya para ayah ya. Jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram. Itu dimasak oleh istri, dimakan oleh anak, rusak anak. Rusak. Demi Allah rusak. Ada 9 jenis. Saya sebutkan satu aja sekarang. Rumusnya langsung kelihatan. Satu, yang paling cepat. Kalau ada masalah rumah tangga, dengan istri selalu bermasalah, dengan anak selalu bermasalah, dan sulit diatur, itu tanda pertama, cek. Coba, rezeki yang masuk ke rumah dari mana? Itu satu. Ada rumus. Ya. Nanti 2, 3, sampai 9-nya banyak. Kalau pekerjaan melamar, susah, ditolak terus itu ada amalan yang kurang. Ya. 9, nanti rahasia. Mungkin bulan depan nanti diungkap dengan yang amalan tadi doa itu ya. Insyaallah. Nah, yauma tarjuful ardu wal jibal. Mineral yang rebutan tambang, rebutan nikel, rebutan emas itu nanti gunungnya hancur sendiri. Bahkan yang Anda dapatkan pun itu kadang-kadang kalau nggak benar merusak juga. Capek. Nggak dilarang eksplorasi silahkan, tapi tempatkan dengan jalan yang benar, disalurkan dengan cara yang benar. Itu membuat tenang. Tapi ketika ditempuh dengan jalan yang salah, madaratnya banyak, celakanya banyak. Baru dapat, belum digali, udah nggak mau ketahuan orang. Begitu orang tahu, celakakan. Bahaya. Itulah sifat dunia. Ya, itulah sifat apa? Dunia. Jadi ayat ini ingin memberikan kesan bahwa ketika masuk ke ayat 6 dan seterusnya, jangan pernah mengagungkan dunia terlalu dalam. Karena itu akan mencelakakan Anda dan mengantarkan pada jurang yang tiada tepinya. Sampai kiamat tiba. Nah, inilah penyakit kita sekarang. Kenapa saya bawa kitab? Saya ingin sampaikan satu bagian. Sekarang umat Islam saat ini kena penyakit yang pernah disampaikan Nabi dulu. Penyakitnya saya tutup, namanya wahan. Apa namanya? Wahan. Al-wahnu. Wahan. Ada wahan, ada walhan. Kalau walhan setan wudu. Dari 9 jenis setan, ada setan yang khusus menggoda kesucian, khususnya bab wudu, namanya walhan. Itu yang suka bikin, suka khawatir, gelisah. Saya wudu, tadi wudu apa enggak ya? Batal apa enggak, itu walhan. Tapi ini wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya bacakan hadisnya, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha. Akan tiba satu masa umat Islam itu diombang-ambingkan. Enggak ada nilainya, enggak punya karismanya. Ya, dipecah-pecah seperti kue-kue, diombang-ambingkan seperti diperebutkan makanan manis-manisan oleh hewan-hewan yang dipecah. Jadi pecah-pecah, enggak dianggap. Ya. Qala, seorang sahabat mengkonfirmasi pada Nabi, amin qillatin bina yauma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit, minoritas, sampai kita diombang-ambingkan begitu, enggak dianggap, enggak punya marwah. Ya, bantai, bunuh, diem aja. Palestina dibantai, penduduknya dipaksa keluar, dibilang jadi imigran, tolong tampung di tempat lainnya, dia diem aja umat Islam itu. Enggak punya kekuatan. Cuman kumpul, bicara, demo, selesai, pulang. Dulu orang teriak, ya Mu'tasimah. Ada seorang perempuan dilecehkan di tempat negeri jauh. Wa Mu'tasimah, dia minta bantuan pada pemimpin pada masa itu. Mu'tasim billah. Kedengaran ke situ, wa Mu'tasimah, langsung disiapkan pasukan, bebaskan perempuan itu. Mungkin kalau kita gambarkan di Indonesia, kejadiannya di Amerika. Nyampe ke telinganya, siapkan pasukan, bebaskan. Izzahnya ada.
Sehingga ketika mendengar Islam, yang terdengar itu kejujurannya, kehebatannya, keadilannya, kemakmurannya, dan sifat segan itu muncul. Segan itu muncul. Dulu pasukan Romawi kalau dengar pasukan Islam itu dari jauh belum datang, baru dengar namanya sudah kocar-kaciran. Sekarang hadis ini berlaku. Dan nggak usah dianggap. Besok hancurin, paling nanti yang bangun mereka juga, yang donasi mereka juga, keluarin aja, udah nggak dianggap. Akan tiba masa itu. Amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlahnya kita sedikit pada masa itu? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Banyak jumlahnya. Walakinnakum guthaun ka guthaus sail. Guthaun ka guthais sail. Tapi kalian seperti buih di lautan terombang-ambing. Kenapa? Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Orang-orang yang antipati terhadap Islam dan orang Islam itu sudah tidak punya segan lagi kepada umat Islam. Kenapa? Wa yunza'u fi qulubikumul wahn. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn, karena tertanamlah penyakit wahan dalam orang Islam itu. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rebutan dunia. Ngajar sekarang orientasinya dunia. Maaf. Berapa guru-guru di sekolah yang bikin sekolah-sekolah yang kelihatan elit, bagus, modern, ternyata cuman SPP yang mahal. Cari uang. Ustadz-ustadz berkelahi itu bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Takut kehilangan jamaah, kehilangan popularitas. Itu yang bikin ribut dunia. Amplop tipis disebut dhaif, gak mau datang lagi. Amplop tebal sohi datang. Belum diundang udah nanya kapan kajian lagi. Tipis tapi banyak, jadwal banyak, padat, sohi ligoirihi. Tambahan dari yang lain. Dunia. Padahal ayatnya jelas, wala tamnun taksir. Jadi fenomena saling bid'ahkan, saling tuduh apa? Dunia ujungnya, bukan karena akhiratnya. Kalau karena akhirat tuh duduk tuh ustaz-ustaz tuh duduk bicara, ngobrol, sama-sama duduk bareng-bareng, turunkan manhaj yang benar, diskusi yang baik, yang usul, yang pokok nggak usah beda. Sholat subuh tetap 2. Itu yang pokok, yang penting sholat. Yang furu' terangkan dalilnya. Oh, ana nggak kunut, apa dalilnya ente? Ini dalilnya. Yang kunut apa dalilnya? Ini yang dalilnya. Oke, bagi saya yang kunut, saya akan sampaikan saya kunut, saya terangkan dalilnya. Saya hormati yang tidak kunut. Saya yang tidak kunut, saya sampaikan pada jamaah saya. Jamaah, saya tidak kunut, dalilnya ini. Tapi kalau ada orang yang kunut, Anda hormati karena mereka dalilnya ini. Begitu caranya, Joni. Ulama-ulama begitu dulu, terus rekomendasikan. Lalu difoto sama-sama, ceklik, pasang status. Kami bersepakat menuju Indonesia yang lebih baik. Gitu kan harusnya kan? Sekarang ngapain? Saling cela, saling tuduh, saling bid'ahkan. Kenapa nggak duduk sama-sama? Saya tuh kadang-kadang suka aneh gitu. Yang ngajar membid'ahkan, tapi nggak ketemu dengan yang dibid'ahkan itu. Yang disampaikan ke muridnya, murid saling tuduh. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Kenapa? Nah, saya tidak mengajarkan itu. Tidak boleh. Hormati siapapun itu. Hormati siapapun. Ya, belajar itu merubah kita lebih baik. Ya, dan kebaikan itu yang tampak adalah kemuliaan akhlak kepada siapapun. Hormati orang lain. Kalau dia punya amalan, kita belum tahu, tanyakan, pelajari. Kalau tidak sepakat dengan apa yang dikerjakan, tapi ada dalil, hormati. Mungkin kita nggak sepakat, sudah kerjakan apa yang kita pahami. Yang kunut dalilnya ada, yang tidak kunut dalilnya ada, yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Itu. Allahumma hdina fi man hadait, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Anda nggak kunut, di belakang aminkan, amin. Tapi kalau Anda kemudian kunut, ya, imamnya tidak kunut, ya nggak usah sujud sahwi juga. Ikuti, selesai. Beres masalah. Tenang. Nah, yang terjadi sekarang dunia pada akhirnya. Ributnya dunia. Mau digali kemanapun, dunia ujungnya. Itu hubud dunia. Sebab kalau nggak ada hubud dunia, perbedaan pendapat itu biasa. Apa sahabat nggak berbeda? Berbeda. Ya, Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar. Dalam amalan ada nggak pilihannya? Ada. Ali, Al-Baqarah hafalnya cepat. Umar itu 12 tahun. Tapi Umar jenius. Apa karena nggak mampu hafal? Bukan. Ada tujuan amalan dari Umar. Jadi ada beberapa yang mesti kita dapatkan. Hubbud dunia itu bahaya. Tetangga beli kulkas, kenapa Anda yang pasang status? Hubbud dunia. Teman yang dilantik dapat jabatan, kenapa Anda yang iri? Hubbud dunia. Akhirnya nggak siap pulang. Wa karahiyatul maut, takut mati. Dulu orang cari mati karena rindu sama Allah. Rindu Allah, ya Allah kapan ketemu? Saya punya guru di pesantren dulu tuh kalau ketemu, ya Allah, Adi, dia udah rindu sama Allah katanya. Sakitnya tuh, ya Allah kapan ketemu. Sekarang saya tanya yang ketemu Allah pada takut tuh. Ibu mau meninggal hari ini? Kita yang jawab. Dia, kapan aja, kan kita nggak tahu kapan pulang, nikmati aja.
Saat pulang, alhamdulillah, pulang. Pulang kan enak. Ya kan? Enak gak pulang? Enak. Nanti puasa, mudik pulang kan? Pulang kampung kan? Enak gak? Enak. Kampung kita akhirat. Masya Allah. Ibu pulang menuju Allah. Enak gak? Mau bilang enak takut pulang. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi ini kesimpulan kita saat ini. Kalau ada pertanda sulit atau masih berat untuk pulang, artinya mesti ditambah keikhlasan untuk beramal. Intinya apa? Kurang amal, terlalu cinta dunia. Dunia boleh, bukan dilarang, silakan. Yang maaf ya, jangan abis ini pekerjaan ditutup. Mesti dipenuhi, jangan. Ya, niatkan pekerjaan sebagai ibadah. Kalau berkarir setinggi-tingginya ya, supaya punya kebijakan yang baik. Kalau bisnis sekaya-kayanya, supaya bisa sedekah. Kalau belajar sepintar-pintarnya, pintar, yang pintar. Saya pengen semua yang belajar dengan saya IPK-nya 4. Ya, targetkan 4. Terus ngapalin Quran. Ya, ini kampus-kampus nih yang ada di kampus, boleh kita kerjasama sekarang ada. Kita membina mahasiswa sambil kuliah menghafal Quran. Beberapa kampus sudah dengan kami. Ada UMJ di Jakarta itu semua murid barunya itu harus mempelajari metode at-taisir, belajar. Jadi sambil kuliah menghafal Quran, di wisuda IPK 4 hafal 30 juz. Dan dia diproyeksikan bukan hanya hafal tapi juga menguasai ayat-ayat Quran sesuai jurusan dan prodi tempat dia belajar. Misal di fisika ayatnya apa, di kedokteran ayatnya apa. Itu sudah begitu sekarang. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa wafiqna ya Allah fima fahimnahu lina'mala bih. Ya Allah, curahkan pengetahuan kepada kami yang membuat kami lebih baik dan lebih taat kepadamu, dan bimbing kami untuk dapat memahami apa yang telah kami pelajari, dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian dari ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an teman setia kami di dunia dan syafaat bagi kami di akhirat ya arhamar rahim. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak wa hubbik. Ya Allah, mohon di hari ini perbaiki ya Allah keadaan hidup kami supaya menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih dekat dengan ridha dan cintamu. Allahumma qaribna ya Allah ila ma yurdihi rasuluka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami yang mendekatkan kami pada contoh-contoh teladan yang diridhai dan disukai oleh Nabi-Mu dan Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwala ailatina ya arhamar rahimin, dzurriyyatina waj'alhum dzurriyyatin shalihin. Ya Allah, mohon perbaiki keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, dan jadikan kami keluarga yang baik dalam pandangan-Mu. Ya Allah, perbaiki keadaan anak-anak kami ya Allah, berkahi mereka, jadikan mereka orang-orang baik, orang-orang yang Kau ridhai, yang Kau kumpulkan kami sekeluarga di akhirat dengan keadaan yang lebih baik. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ni'mata ya Allah liqa'i Rasulillah yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu kami pandang bahkan dalam mimpi kami. Maka jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk bersua dengan Rasulullah di akhirat kelak. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ya Allah Palestin, ansur ikhwatana al-mujahidin fi Palestin, wa harril masjid al-aqsa, warzuqna ni'matas salah fi masjid al-aqsa qabla mamatina. Ya Allah yang Maha Penolong, yang sempurna dalam kekuatan. Ya Allah, anugerahkan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, bebaskan Palestina dalam kebaikan. Sabarkan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan yang wafat sebagai syuhada, yang hidup sebagai pejuang, dan beri kami kesempatan untuk menunaikan salat di Masjidil Aqsa sebelum wafat kami. Allahumma khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'afina fi nasrati ikhwanina khasatan fi Palestin. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Tatkala Engkau tanyakan kepada kami apa yang telah Engkau perbuat untuk Palestina. Ringankan hisab kami ya arhamar rahimin. Berikan kami kemampuan walaupun hanya untuk mendoakan ya rabbal alamin. Allahumma aslih biladana waj'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan tardaha wa alif ya Allah baina qulubi ya Allah ru'asaina. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Jadikan negeri kami negeri yang damai, yang makmur, yang Kau ridhai. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami atau calon-calon pemimpin kami. Berikan mereka hidayah-Mu ya Allah, agar mau menjadi negarawan yang mengabdi untuk bangsa, mensejahterakan rakyat ya Allah ya arhamar rahimin. Jauhkan mereka dari perpecahan, jauhkan mereka ya Allah dari persengketaan. Damaikan dan tenangkan kehidupan di negeri kami ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadz ulama'ana wa asatidzatana ya Allah, waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mentanamkan kelembutan dan kebaikan untuk para guru-guru kami. Jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, jauhkan mereka dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadzal makan wa kulli amakin wa la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli makan dhanban illa ghafartah. Ya Allah, berkahi masjid ini ya Allah.
Berkahi warga sekitarnya ya Allah. Jangan biarkan ada satu tapak pun terjadi perbuatan maksiat di dalamnya. Ya Allah, jangan sampai ada orang yang datang ke tempat ini dan pulang membawa maksiat kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah ya Allah, jika ada yang datang dengan kegelisahan mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah ya Allah, jika ada di antara jamaah yang datang terlilit utang piutang, kesulitan dalam rezekinya, maka ringankan dan hilangkan seluruh hutang-hutangnya. Limpahkan rezekinya untuk kebaikan di dunia dan akhiratnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina